hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini bagian akhir dari sifat sholat atau praktik sholat. Tema-temanya seputar wirid ba'da sholat. Hadis yang pertama nomor 340, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli sholatin maktubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu biasa membaca selepas setiap sholat wajib. Jadi wirid yang dimaksud di sini wirid ba'da sholat wajib. Meski boleh juga ba'da sholat sunat, tapi Nabi tidak merutinkan. Yang merutinkan itu ba'da sholat wajib. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada Tuhan selain Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan, tidak ada serikat, tidak ada teman bagi Allah. Allah hanya satu-satunya. Lahul mulku, hanya miliknya semua kerajaan, walahul hamdu, dan hanya miliknya semua pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Allahumma ya Allah la mani'a lima a'tait, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana'at, tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak bermanfaat bagi orang yang memiliki kemuliaan di dunia. Al-jaddu itu kemuliaan di dunia, bisa jabatan, kekayaan, kepintaran, kesehatan. Minka, di hadapan kamu, al-jaddu kemuliaannya, kedudukannya, kekayaannya, apapun yang sifatnya titel-titel duniawi. Hadis-hadis yang kita bahas ini wirid versi Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, dan tentu para ulama sepakat ya, kepakaran hadis dan fikih Ibnu Hajar itu bukan kitab Bulughul Maram patokannya, ini mah hanya ringkasan. Kitab hadis terbaik saat ini, sampai saat ini, dan kemungkinan nggak ada lagi, itu adalah Fathul Bari. Kitab hadis dalam artian kitab pengkajian hadis. Kalau kitab hadis dalam pengertian kodifikasi hadis, pembukuan hadis, ya Sahih Bukhari. Tapi dalam pengertian kitab hadis, kajian hadis, penelitian hadis, syarah hadis, ya, itu kitab terbaiknya Fathul Bari. Para ulama sepakat, termasuk standar ilmu hadis di dunia yang dipakai, patokan utamanya yang dibuat oleh Ibnu Hajar, yang dirumuskan oleh Ibnu Hajar. Jadi kalau santri atau mahasiswa belajar ilmu hadis, apa itu hadis sahih, hadis dhaif, itu definisi yang dipakainya dari Ibnu Hajar.
ada dari ulama lainnya. Kalau kita belajar ilmu hadis dari kitab-kitab usulnya, tentu ada banyak penjelasan dari para ulama hadis. Tapi definisi yang paling tepatnya itu yang diambil selalu dari Ibnu Hajar, ya, hadis sahih, hadis dhaif, apa itu hadis mudallas, apa itu hadis mu'allal, ma'lul, termasuk tobaqoh rawi yang dipakai dalam ilmu hadis atau yang ada di aplikasi-aplikasi program-program hadis hari ini. Itu tobaqoh menurut Ibnu Hajar. Tobaqoh itu tingkatan-tingkatan masa, termasuk ranking rawi. Rawi itu ada yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, ya. Kriteria rawi yang hasan, kriteria rawi yang dhaif. Itu yang dipakai itu yang berdasarkan standar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ulama mazhab Syafi'i, ya, alumnus Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Mesir kan dari zaman dulu, ya, dari zaman dinasti Fatimiyah, zaman Turki di Mesir, ya. Tuh keulamaan beliau, keahlian beliau dalam bidang fikih dan hadis pasti menjadi rujukan semua ulama hadis sesudahnya. Maka kalau bapak-bapak kenal kitab Nailul Autor, Awanul Ma'bud, Subulus Salam, pasti ngarujuk hadisnya, ya. Karena Fathul Bari Ibnu Hajar. Dan kalau dalam hadis ada qala al-hafidz, ya, dalam kitab-kitab hadis kama qalahul hafidz, sebagaimana disebut al-hafidz, mual bireng deui itu Ibnu Hajar. Jadi kalau Bapak ketemu istilah al-hafidz itu pasti Ibnu Hajar, ya. Jadi istilah al-hafidz itu kalau disebut secara mutlak tanpa nama itu pasti Ibnu Hajar. Meskipun Ibnu Katsir juga al-hafidz, ya. Ulama-ulama lainnya juga banyak al-hafidz. Dan al-hafidz dalam ilmu hadis itu, atau bukan dalam ilmu hadis, standar kesarjanaan zaman itu al-hafidz itu hafal kitab hadis 9 kitab hadis beserta rawinya. Jadi standarnya kitab Tahdzibut Tahdzib, rawi-rawina katalan, ya, Tahdzibul Kamal, asalnya Tahdzibul Kamal Al-Mizzi, Tufatul Ashraf kitabnya. Lalu nanti diteliti ulang oleh Ibnu Hajar, jadi Tahdzibut Tahdzib itu 9 kitab hadis, rawinya sanes mata nanggul Pak jeung rawi-rawina. Persis seperti Bapak tahulah siapa nih David da Silva-nya Siro, siapa nih si Iqbalnya semalam. Gak mungkin Bapak mengatakan Iqbal itu pemain timnas Vietnam, posisinya striker doib. Iqbal itu ya, pemain timnas Indonesia, posisinya back, kapten, turunan darah Papua Sumedang gitu. Kapal gitu, usianya segini, kemampuannya begini, begitu kan? Nah, kerawi juga para ulama begitu, ya. Ai urang sapopoena ngabandungan beritana berita sepak bola, ya, atau ayeuna Ferdi Sambo, ya. Ini keapal detail-detailnya, lahir di mana, ya. Wah, detail-detail mereka apa? Kalau dulu para ulama tahu detail itu rawi-rawi hadis. Di urang masuk balaga, ya, makanya saya juga sering malah ke santri atau ke majelis taklim bersama al-ustad, nama saya al-hafid lah, cete hapus ngerakeun. Naon sana al-hafid teh nya cenah hafal 30 juz, 30 juz mah tuh dina ilmu hadis mah masih kategori jelek hafalan, doib. Jadi usah-usah di urang mah rata-rata darah roib, ya. Tapi doib teh doib dalam ilmu hadis. Kalau dalam tabligh makan balighu anni walau ayah, meskipun tahunya 1 ayat berhak untuk menyampaikan. Jadi maksud saya ini bisa kita jadikan rujukan mengingat kedudukan beliau, ya, yang sangat tinggi. Dan mengingat saya juga tahu, ya, wirid-wirid ba'da sholat yang dibaca di berbagai pelosok
tanah air khususnya itu rotib-rotibnya ada rotib Persi Al-Haddad, rotib naon lah gitu. Eta geuning aya apanya dina Bus Damri kapungkur aya keneh Bus Damrina. Maksudnya Bus Tayo Majmu Syarif ya, itu kan ada rotib naon. Ya silahkan, karena nggak ada batasan pokok wirid pada sholat itu. Tapi kalau kita mau merujuk hadis-hadis yang langsung ya maksur dari Nabi SAW, ini salah satu yang dijadikan rujukan adalah Ibnu Hajar. Atau kalau boleh saya usul, pakai dulu ini yang hadis maksur dari Rasul, baru nanti kalau mau ditambah silakan pakai rotib siapa, wirid versi siapa. Soalnya sayang kalau kita hafal rotib wirid versi Syekh Anu Ainu Nabi nanti gitu. Sayang. Jadi kita dahulukan yang dari Nabi. Termasuk ini menunjukkannya. Jadi Ibnu Hajar itu, ini kalau saya telusuri riwayat-riwayatnya, dalam riwayat lain itu fi Ithri itu langsung sesudah salam baca ini ya, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Hafal banyak kabar. Dan saya pribadi ya, yang masih muda, yang masih nafsunya gede, ini harus selalu berusaha menghayati wirid ini, karena kita seringkali putus asa dengan sesuatu yang kita tidak peroleh. Padahal di sini Allah mengajarkan apa yang kita dapatkan itu yang Allah berikan, yang tidak kita dapatkan Allah tidak menghendaki kita mendapatkannya. Sebaliknya, kenapa kita iri sama yang lain, lebih kaya, lebih pinter, lebih terkenal jabatannya? Kan itu Allah sudah memberinya segitu. Allah memberi ke dia dan tidak memberi ke kita. Kalau Allah sudah menghendaki memberi ke dia, nggak ada yang bisa menghalangi. Kumaha wae oge. Tapi kemudian Nabi mengajarkan, mau kekayaan, jabatan, apapun ya. Pak Jokowi hareupeun Allah mah eueuh nanaona. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Orang yang lebih kaya dari kita enggak ngaruh. Yang penting itu adalah sejauh mana iman dan amal soleh kita. Fastabiqul khairat. Mungkin ya mereka sekarang lebih gagah dibanding kita. Wah, kayak di akhirat mah kudu urang nu leuwih gagah. Nih bagi saya pribadi, tapi da jiga nama sami bapak ge gara keneh nafsunya. Bapak ibu juga masih gede nafsu banyak, semakin tua kan di hadis juga semakin gede nafsu teh. Ini penting ya untuk selalu disadari. Kenapa kita marah, jengkel melihat orang lain lebih maju? Karena udah diberein aku Allah gitu. Sedangkan kita tidak. Ini wirid tingkat tinggi menurut saya. Kemudian hadis berikutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadzu bihinna dubura kulli shalah. Nabi selalu berlindung dengan kalimat-kalimat ini di setiap akhir sholat. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ini hadis-hadis ini di beda waktu artinya
Nabi kadang atau umumnya baca ini, tapi bukan berarti wajib ya. Harus kalau tidak baca ini kemudian pahala sholatnya hilang, enggak. Ini kebiasaannya, itu kan berarti tidak boleh. Bahkan Nabi kan pernah tidak wirid. Beres sholat asar tiba-tiba Nabi keluar ke belakang lagi, bukan ke rumah Aisyah. Kemudian pas Nabi datang lagi, para sahabatnya arane ngecena Nabi itu wiridan gitu. Kata Nabi, kamu heran dengan aku? Aku tadi baru saja ingat ada sodakoh, titipan sodakoh yang ada di rumahku dan belum dibagikan. Aku tidak mau menangguhkannya sebelum maghrib ya, atau sampai maghrib. Makanya aku menyuruhkan untuk dibagikan. Jadi kalau ada sesuatu yang mendesak, boleh ditinggalkan wirid itu. Tapi kembali ke dalil umum, man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci sunnahku maka bukan dari umatku. Jadi meninggalkan wirid sesekali boleh, tedoraka ada sunat. Tapi kalau selalu nya siga jamaah Jumatan tanya beres salam buru-buru kalaluan boro-boro sholat sunat wiridan oge ente. Nah kalau memang selalu seperti itu berarti falaisa minni, bukan umat Nabi. Kalau sering mah, ya Allah sungguh aku berlindung kepadamu dari bakhil, berat untuk bersodakoh ya, berat untuk mengeluarkan harta. Makanya rumus dermawan itu jangan ada hati di harta, dah nanti juga diganti. Kalau kita masih ada hati di harta, itu menang capeknya bekerja 1 bulan, anu. Kalau masih aya lebar kanu harta, ya maka itu sifat bakhil. Orang yang dermawan tuh geus teu lebar deui piragi harta nanti juga diganti. Kan ciri orang bertakwa itu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kalau bapak yahtasib wae jama'a malau wa addadah. Nah itu la yubadzanna fil hutama. Ciri orang bertakwa itu udah nggak ada lagi hati lebar kanu harta, dia leluasa, dan dengan itu akan datang rizki yang tidak diduga-duga. Jadi kalau bapak ibu sudah sampai pada level ada rizki yang tidak diduga-duga, tak takwa, karena berarti sodakonya sudah maksimal. Mun dihitung ku harta mah sodako teh meakeun ku akal. Tapi kalau hitungannya Allah justru dengan banyak sodako itu akan diganti lagi. Tapi saya bukan berarti madhab Ustaz Yusuf Mansur ya. Bisa jadi rugi triliunan. Sodako hanya si orang jam modal usaha. Jadi tapi betul di satu sisi betul begitu, orang bertakwa itu udah nggak ada lagi hitungan ke harta, bro-broan, nanti gimana kayak Nabi kan? Saya beberapa minggu yang lalu tuliskan Nabi SAW dermawan sampai berutang. Itu terkait pertanyaan Nabi, Ustaz, Nabi teh kan dermawan, kok meninggalnya Nabi punya utang? Makanya cete kudu tamat ngaji hadisnya. Saya kan tulis penjelasan dari para ulama hadis. Ya itulah Nabi. Nabi itu kalau dermawan geus teu hitungan. Nanti kalau butuh gimana? Tinggal pinjam, begitu. Kalau ada pinjam udah pasti dibayar. Ya. Sampai begitu. Dan kenapa untuk gandum saja Nabi sampai menggadaikan baju besinya? Aita tanggana cenah jamaahna menetap perhatian buat makan-makan saja kok Nabi pinjam, bukan begitu. Sahabat itu lihat Nabi banyak memberi, ainu berehan pasti suudon dari yang lain loba duit gitu kan. Mau ngasih ke Nabi gimana? Nabinya juga tukang ngasih. Tapi kemudian Nabi pas mau makan nggak ada. Ya udah, ini kan baju besi bisa digadaikan, gitu.
Santai. Itu maksud wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita masih jama'a mala wa addada, awal bulan ngitung, ya, ngitung hutang. Bayarin. Akhir bulan ngitung, terus saya ngitung capek. Ya. Sodakoh nanti sodakoh ka bangkir, ya. Sodakoh ka nu bala leunghar, hutangna per bulan 10 juta, 20 juta. Aya nu sampai masuk ke rumah sakit. Curhat ke temennya, anak teh cenah sabulan bayareun hutang 10 juta. Sampai sakit pikiran, tong dipikiran tuh hutang mau bayar. Tuh hutang rutinnya, ya, sampai begitu. Tete berarti cete didinya sodakoh kanu beunghar lain sodakoh ka fakir miskin. Coba sodakohnya kepada fakir miskin, sabar dulu, udah ada baru beli daripada yang nginjem heula. Oke, terus jadi sodakoh kan, air riba teh sama dengan sodakoh ka kanu beunghar, bukan sodakoh ka fakir miskin. Itu bakhil. Wa a'udzu bika minal jubni, pengecut. Pengecut itu enggak mau berjihad. Jadi giliran jihad dia banyak takut, banyak pertimbangan. Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur, berlindung dikembalikan pada umur yang paling hina. Meski bukan berarti berdosa ya. Sebisa mungkin kita wafat sebelum ardalil umur. Baik secara fisik atau secara ingatan, enggak sampai pikun. Fisik nggak sampai nggak bisa apa-apa gitu. Tapi bukan berarti berdosa. Berdoa kan boleh, Nabi mengajarkan. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dari fitnah dunia. Fitnah dunia dalam riwayat lain fitnatil faqri, fitnah miskin, fitnatil ghina, fitnah kaya. Kaya juga jadi fitnah kan, jadi ujian. Miskin juga jadi ujian. Komo nu lieur mah nyabeungharnya miskin. Nu tadi teh beunghar banyak harta, banyak bayareun, ya. Dengan standar hidup yang semakin tinggi, jadi semakin besar pengeluaran. Itu kata Nabi bukan gina. Laisal gina an kathratil arad, walakinnal ghina ginan nafs. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang naik penghasilannya, standar hidupnya jangan dinaikkan. Biar kita ginan nafs, cukup dengan yang ada, lebihnya banyak sodakoh. Daripada enak pancek pembantuna, ya, pembantu si Rapi Ahmad, kata siapa bapak kaya, utangnya banyak. Jadi bala leunghar teh si orang utangna gedenya jiga Cina we. Cina, Amerika, negara kaya padahal paling besar utangnya. Resesi kan. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Kemudian dari Tsauban radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salatnya istaghfarallah thalathan, istighfar kepada Allah 3 kali. Bisa astagfirullah, 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 boleh astagfirullahal adzim, astagfirullahal adzim, atau mau ditambah astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Silakan. Karena kalimatnya mutlak, intinya istighfar. Kalimat istighfar. Nya anu sederhana we nya urang mah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah maha keselamatan, dari Engkaulah semua keselamatan, maha berkah, wahai yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini memuji Allah itu kan, menyebut Asmaul Husna itu akan mendatangkan anugerah sesuai namanya. Jadi kalau kita sebut Allahumma antas salam wa minkas salam, ini kalimat berita, maksudnya permohonan. Kita memohon keselamatan dari Allah. Kita memohon keberkahan dari Allah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man sabbahallah dubura kulli sholat salatan wa salatin. Siapa yang bertasbih kepada Allah setiap akhir sholat 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Wa hamidallah salatan wa salatin, bertahmid kepada Allah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya. Wa kabbarallah salatan wa salatin, bertakbir kepada Allah 33 kali. Allahu akbar dan seterusnya. Fatil katis'un wa tis'un, itu adalah 99. Wa qala tamamal mi'ah, dan ia membaca sebagai penyempurna 100-nya, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khotoyahu, akan diampuni dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahr, meskipun sebanyak buih di lautan. Ada lagi yang lain. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah, 100 kali, itu akan dihapus dosanya meski sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat lain di sini disebutkan wa fi riwayatin ukhra at-takbir arba'un wa thalathun, takbirnya 34. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 100. Atau tadi Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 100-nya la ilaha illallah. Ada juga la ilaha illallah wahda la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Ini riwayatnya ada. Ada lagi satu lagi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, 100 kali juga. Ini diampuni, sama redaksinya dari Abu Hurairah, diampuni dosanya meski sebanyak buih di lautan. Begitu redaksi. Jadi ini pilihan, silakan bapak-bapak pilih. Cuma memang yang wirid la ilaha illallah saja 100 kali saya belum menemukan ya. Cuma fikih saja, afdolul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu kan. Dasar dalilnya itu utama zikir adalah la ilaha illallah. Jadi dari dalil-dalil ini ada di kitab syarah dijelaskan. Ini kan intinya 100. Lalu cenah afdolul dzikri la ilaha illallah. Jadi sebaiknya milih yang itu 100. Cuma hemat saya tentu yang diajarkan Nabi, yang dicontohkan Nabi itu yang terbaik. Kalaupun mau zikir la ilaha illallah 100 kali, pakai tadi wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, siji teh 100 kali balikan. Itu yang di hadis itu adanya itu. Dan kalau ribet kan ini pilihan. Silakan mau yang tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 100-nya la ilaha illallah. Atau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 3, Allahu akbarnya 34 100. Atau yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 ada. Ada juga yang subhanallah wa bihamdi, subhanallah 100 ada. Ini semuanya wirid-wirid yang bisa dibaca di akhir sholat yang dijanjikan penghapus dosa. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, usika ya Mu'adz, aku wasiat untukmu hai Mu'adz, la tada'anna dubura kulli sholat, jangan pernah meninggalkan di akhir setiap sholat antakul, kamu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mampu berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan selalu baik ibadah kepadamu. Ya, ini penting doa ini karena diwasiatkan untuk tidak ditinggalkan. Nah, yang kadang aneh,
kok ini nggak ada di wirid-wirid yang tadi saya sebutkan itu. Padahal ini jelas hadisnya sahih ya, sanadnya juga kuat. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi, siapa yang baca ayat kursi dubura kulli sholatin maktubah, di akhir setiap sholat yang wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali mati. Maksudnya kalau sudah mati pasti masuk surga gitu. Yang baca rutin tiap beres sholat wajib ayat kursi. Sahih ini hadisnya. Dalam riwayat Tabrani ada tambahan wa qul huwallahu ahad. Ya. Dan dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat, Imam Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab syarahnya kulhu falak binas, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini dibaca di akhir sholat. Jadi ayat kursi, Qul huwallah, Al-Falaq dan An-Nas. Di guru-guru kami di Bandung banyak yang tidak mengajarkan. Tapi kalau di Garut tuh ditempel, ya, bapak-bapak pernah ke Garut, tukang ade atau tukang touring. Ditempel badag pakai figura, ini ada. Sempat juga tuh ada guru dari Bandung, nah cenah kieu riwayat ti saha tah ieu heureuna ngajina teu anggeus. Padahal ada riwayatnya. Jadi bacanya berapa kali? 1 kali, kecuali di pagi dan petang. Pagi itu mau sholat subuh, sholat duha. Petang itu mau sholat asar, maghrib, isya atau sebelum tidur. Itu ada riwayat yang kulhu falak binasnya 3 kali. Jadi ini silakan dibaca. Dan ini wirid-wirid yang direkomendasikan ya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi sebisa mungkin kita jangan meninggalkan salah satunya, karena itu menang milih, itu menang nyeleksi. Kalaupun mau baca rotib yang tadi saya sebutkan silakan, ya rika waktuan mah, tapi ini jangan dilewatkan. Nah itu yang kadang aneh. Nah tar ayat kursi udah tuh ayat cenah dina rotib, oh nya mangga atuh. Padahal ini jelas riwayatnya ada. Kemudian yang sering jadi pertanyaan, bagaimana hukum wirid dikeraskan? Memang ada riwayat dalam Sahih Bukhari, kata Ibnu Abbas, kami tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai wirid sholat itu dengan takbir, maksudnya terdengar bacaan wiridnya. Tapi Imam Syafi'i memberikan catatan itu di masa awal para ulama, di masa berikutnya nggak ada, untuk mengajarkan saja. Wirid dikeraskan tuh untuk mengajarkan. Dan teman-teman kita di mazhab yang berbeda wirid nasul ditarikeun, kalau ditanya nya cenah jang ngajarkeun da jamaah teh ajarkeunan selalu ya. Mun teu dikitukeun teu apal-apal, tapi nu geus apal ge anggar ditarikeun. Seperti di Kota Barunya, wah pakai speaker keras. Ya itu hemat saya tidak sesuai ya dengan yang diperintahkan Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 105 ya. Pokoknya 2 ayat sebelum terakhir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dunal jahri teh tong jahar teh jangan kedengaran sama yang lain. Itu wirid. Terakhir hadis dari Malik bin Al-Wairits radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini sebagai penutup ya di bab sifat salat, kita salat persis sama dengan yang Nabi ajarkan dengan berbagai variasinya. Dan untuk hal yang ikhtilaf kita pun menghargai ikhtilafnya.
Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, mangga bilih aya pertarosan. Ada Pak? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah wirid, biasanya salah kalau di tempat kerja itu, kalau wirid terlalu lama itu terkadang tidak enak, atau bahkan dengan kondisi yang sangat sibuk, akhirnya kita sering bahkan meningkat waktu wirid. Sebaiknya untuk seperti itu bagaimana Pak Ustaz? Maka dari itu sudah saja ini minimal yang direkomendasikan Ibnu Hajar, insya Allah nggak lama, nggak sampai 5 menit. Ini 2 menit paling. Malah telat 2 menit mah dunungan ge moal ngambek. Ya, customer juga tidak akan marah lah telat 2 menit mah. Ini paling 2 menit Pak. Ya, paling lama 5 menit. Nyewirid ini. Yang wirid-wirid yang selain ini, yang dasar hadisnya juga nggak pernah saya temukan atau ditemukannya di kitab-kitab yang bukan muktabar, yaitu yang dikorbankannya. Yang ini mah enggak. Yang tadi yang 100-nya pilihnya yang Allahu Akbar 34 kali. Nah itu udah lebih ringkas ya. Tidak dosa ya, tidak dosa. Atau bapak-bapak mau wirid yang sederhana yang diajarkan di anak-anak diniyah ya, di madrasah-madrasah Persis. Astagfirullah 3 kali, Allahumma salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha beres. Geus gitu. Nah itu wirid tereh. Silakan ya. Ini yang direkomendasikan oleh Ibnu Hajar itu boleh dipilih, tapi memang sebaiknya semuanya dibaca. Kalau Bapak kebetulan sedang terdesak sekali ya, ditinggalkan pun nggak apa-apa, tapi minimal adalah yang tadi yang awal ya, yang tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sambil berjalan juga bisa. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Asal terdesaknya itu jangan setiap kali ya, karena wirid ini harus jadi kebutuhan kita, ibarat makan. Masa makan kita tinggalkan ya, makan itu buat fisik, kalau wirid makanan hati ya. Kan kita ada 2 unsur, ada unsur tanah, ada unsur ruh dari Allah. Tanah makanannya dari tanah, kalau nggak diisi dengan makanan dari tanah sakit ya. Sama hati juga makanannya harus dari Allah, kalau nggak diisi makanan hati sakit nanti kita. Jadi harus jadi bagian dari kebutuhan pokok ya. Yang lain enggak. Ya, kalau dalam asar itu bukan rukun ya, gigi. Kan la ilaha itu kunci surga. Kunci itu ada giginya kan. Nah giginya itu yakin tanpa ragu, ikhlas tanpa gelisah, tawakal tanpa marah. Itu yang begitu-begitu ya. Saya rinciannya tidak hafal semua, cuma intinya begitu. Jadi ikhlas apa la ilaha illallah itu ilmu tanpa bodoh, yakin tanpa ragu, ikhlas tanpa apa, tawakal gitu. Jadi harus ada itu.
Kalau tidak ada itu ya berarti belum la ilaha illallah, dan itu bukan dari Nabi. Itu penjelasan dari sahabat tabi'in, Wahab bin Munabbih, muridnya Abu Hurairah. Ada itu memang, tapi bukan berarti harus ada rukun ini dibaca di sambil la ilaha, enggak juga. Maksudnya kan la ilaha illallah itu kunci surga. Bukan berarti orang ngomong la ilaha illallah otomatis masuk surga. Si Ahok ngomong la ilaha illallah kemudian masuk surga. Kalau nggak ada yakin dalam hatinya ya batal. La ilaha illallahnya hanya palsu saja. Makanya orang munafik dibatalkan syahadatnya kan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, termasuk la ilaha illallah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi harus benar tanpa bohong, baru itu jadi kunci surga la ilaha illallah. Ada lagi? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menyimpang dari sedikit tema Ustaz. Yang saya katakan boleh nggak misalkan pas kita dalam perjalanan yang hampir ke pom bensin untuk sholat, kemudian misalkan ada akhwat jamaah ya, boleh satu jamaah yang akan mahram? Sangat boleh ya. Ibu-ibu juga bukan mahram saya ya. Boleh meskipun berdua ya. Boleh. Nabi juga kan pernah berjamaah dengan Ummu Sulaim, ibunya Anas, dan hanya Anas anak kecil dalam kategori belum balik. Yang nggak boleh itu najwa. Najwa teh ngobrol rencepan, ngobrol berduaan. La yakhluwan ahadukum bimra'atin ila ma'adhi mahramin. Jadi yang nggak boleh itu najwa, ngobrol rahasia-rahasiaan. Ini kan bukan najwa, imam munajat kepada Allah itu dibolehkan. Daya CCTV Pak, itu saksi ya. Saya juga setoran santri ya, bagian santri ahwat ke saya nggak kasihkan ke ustad-ustad lain yang lebih muda, lebih berbahaya. Cete nu ahwat makan ku anak cete gitu. Itu di ruangan saya. Ustad cenah duaannya mata ke cete mau batur teu aya bah itu cete daya saksi CCTV. CCTV-nya bisa diakseskan di HP ya. Kan daya saksi CCTV. Jadi hitung-hitung itu mahram digital itu ya. CCTV itu mahram digital. Ada lagi? Mangga. Bagaimana kalau setelah sholat dirinya itu bukan duduk tapi sambil berjalan pulang dengan bahasa yang tadi yang boleh ya, wirid sambil berjalan pulang boleh, itu bagian dari qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Tapi tentu sunnah Nabi itu lebih baik wiridnya sambil duduk. Nabi itu kalau beres salam berbalik menghadap makmum ya, itu berbaliknya saja di dalam fikih dibahas, cuma memang di sini nggak ada hadisnya ya. Berbalik ke makmum duduk wirid dan jamaah semuanya duduk wirid. Jadi kalau memang sesekali karena ada keperluan boleh ya. Atau misalkan saya bada isya ya, mau pengajian jam 8-nya langsung sholat sunat, wiridnya sesudah sholat sunat sambil di mobil di motor boleh ya. Terus sambil jalan kaki boleh, tapi tentu tidak dirutinkan. Yang dirutinkannya sambil duduk sesuai sunnah Nabi. Cukup mungkin baik. Udah jam 6, saya mau masuk kelas. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.